Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang hukum nun mati atau tanwin ya. Nah, yang pertama yaitu pembagian dari hukum nun mati ya. Hukum nun mati itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu izhar halqi, kemudian yang kedua idgham biguna, kemudian yang ketiga idgham bilaguna, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa hakiki. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang izhar halqi terlebih dahulu ya. Untuk itu kita harus tahu pengertian dari izhar halqi. Nah, izhar halqi artinya itu jelas ya. Kemudian halqi artinya tenggorokan. Nah, apa yang harus dibaca jelas? Yang harus kita baca jelas yaitu nun sukun atau tanwin. Nah, kapan terjadi bacaan izhar atau jelas itu ya? Jadi terjadinya bacaan izhar itu atau bacaan jelas itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan atau halqi ya. Nah, untuk itu kita harus tahu huruf-hurufnya apa saja ya. Nah, huruf izhar halqi itu ada 6 ya. Nah, apa saja hurufnya? Huruf izhar halqi yaitu yang pertama alif, kemudian yang kedua ha, yang ketiga ain, kemudian yang keempat ha, kemudian yang kelima ghain, kemudian yang keenam ada kha ya. Biar mudah kita satukan. Aha, aha, goho ya. Kita ulang. Aha, aha, goho ya. Jadi biar cepat hafal, kita satukan hurufnya menjadi satu kalimat yaitu aha, aha, goho. Ulang lagi, aha, aha, goho ya. Jadi ada 6. Nah, kemudian contoh-contohnya dalam Al-Quran. Nah, yang pertama itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan alif ya. Contohnya azabun alim. Jadi si tanwinnya itu harus dibaca jelas karena bertemu dengan huruf alif ya. Azabun alim. Bun jadi jelas. Kemudian yang kedua, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Nah, contohnya min haitsu. Min haitsu ya. Jadi si nunnya itu harus dibaca jelas. Min haitsu ya. Kemudian yang ketiga, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ain. Nah, contohnya huluqin azim. Huluqin azim ya. Jadi qin si tanwinnya itu harus dibaca jelas. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf izhar halqi yaitu ain ya. Jadi huluqin azim si tanwinnya harus dibaca jelas. Kemudian contoh yang keempat yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ha ya. Nah, di sini contohnya lakumul anhar. Lakumul anhar ya. Jadi si an-nya dibaca jelas. Anhar, tidak boleh mendengung. Kemudian yang kelima, nun mati atau tanwin bertemu dengan ghain ya. Nah, contohnya azabun ghalidh.
Azabun ghalidh. Azabun ghalidh ya. Jadi tanwinnya harus dibaca jelas. Kemudian yang keenam, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kha ya. Nah, ini hurufnya contohnya yaitu man khopaj. Man khopaj ya. Jadi man harus jelas sinunnya itu. Man khopaj. Kenapa? Karena nun matinya bertemu dengan huruf kho. Nah, mungkin sampai di situ saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.